Salam jumpa kembali adik-adik mahasiswa di mana saja berada. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas uh, hal-hal seputar perbankan. Karena pada kesempatan ini saya akan membawakan materi kuliah pada pertemuan kita yang pertama, yaitu mata kuliah manajemen perbankan. Nah, dalam perkuliahan kita kali ini, saya berusaha untuk mengintegrasikan teori-teori tentang perbankan dikaitkan dengan konteks lokal kita di Kota Kupang, NTT, atau Kupang khususnya, NTT pada umumnya, dan juga tetap menggunakan uh, pendekatan ilmiah. Nah, berbicara tentang manajemen perbankan, kita akan mulai secara bertahap dari pendahuluan, isi, dan kemudian penutup kesimpulan. Nah, sekarang mari kita melihat uh, latar belakang tentang manajemen perbankan ini sendiri. Nah, seperti yang adik-adik ketahui, bahkan adik-adik sendiri alami, bank itu dia berperan sebagai, dalam bahasa Inggris orang biasa bilang, financial intermediary atau intermediasi keuangan, perantara keuangan, yang mana ia memainkan peranan vital di dalam suatu perekonomian suatu daerah, khususnya untuk kita yang ada di Kota Kupang dan di Provinsi NTT. Nah, berdasarkan teori intermediasi keuangan yang disampaikan oleh Denda Wijaya pada tahun 2015, itu bank itu dia menghubungkan entitas-entitas baik berupa pribadi orang perorangan maupun entitas secara kelembagaan yang mana mereka yang memiliki surplus dana atau kelebihan dana, kelebihan cash, atau dalam terminologi keuangan itu dinamakan idle money, uang yang idle, uang yang tidak bergerak, uang yang tidak dipakai, dengan mereka yang defisit uang, kekurangan uang, ketiadaan uang atau tidak memiliki uang. Dalam perspektif perbankan, uh, mereka yang surplus dana ini istilahnya penabung, dan mereka yang membutuhkan dana itulah yang dinamakan dengan peminjam. Jadi peminjam itu adalah mereka yang membutuhkan sejumlah uang atau cash dari perbankan. Nah, di Kupang, di Kota Kupang khususnya, peran ini tercermin di dalam eh, program kredit UMKM. Saya ambil contoh Bank NTT. Program kredit UMKM-nya Bank NTT, yang mana program ini sangat mendukung sektor pertanian dan pariwisata. Nah, pemahaman tentang manajemen perbankan itu akan membantu adik-adik semua untuk memahami dan menganalisis bagaimana bank itu beroperasi, memitigasi risiko, dan juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah setempat. Nah, untuk apa kita membahas tentang manajemen perbankan? Nah, saya mengharapkan setelah mengikuti pemaparan materi mengenai manajemen perbankan, khususnya di pertemuan pertama ini, adik-adik dapat memiliki 4 hal. Yang pertama itu adik-adik mampu untuk menjelaskan definisi manajemen perbankan berdasarkan teori akademis. Lalu yang kedua, adik-adik mampu untuk menguraikan sejarah perbankan baik dalam konteks global maupun dalam konteks lokal, khususnya di kita sendiri, daerah kita sendiri, di Kota Kupang, NTT, dan sekitarnya. Yang ketiga itu mampu menganalisis fungsi bank dan juga relevansinya dengan sistem perekonomian di daerah kita. Dan yang terakhir itu adik-adik mampu untuk mengevaluasi peran bank dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Sekarang
kita lihat bagian yang berikut itu tentang definisi manajemen perbankan, baik secara teori maupun secara praktis ya. Nah, untuk definisi ilmiah yang pertama itu saya mengajak kita untuk melihat pemikiran yang disampaikan oleh Kashmir, seorang ahli dan penulis buku manajemen perbankan, di mana menurut Kashmir, yang mana bukunya itu diterbitkan pada tahun 2016 yang lalu, itu dia menekankan bahwa manajemen perbankan itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian sumber daya bank untuk mencapai tujuan strategis. Ingat, kita berbicara tentang manajemen, berarti prinsip-prinsip yang ada di dalam ilmu manajemen itu diterapkan di dalam lembaga perbankan. Itu planning, organizing, controlling, and actuating, dan juga controlling. Kurang lebih seperti itu. Nah, contoh aplikasi lokalnya, misalnya ya, saya ambil contoh kita di Kota Kupang atau di daerah NTT yang terkenal dengan bank daerahnya yaitu Bank NTT. Nah, Bank NTT itu menerapkan manajemen risiko kredit dengan menggunakan analisis 5C, yaitu karakter, kapasitas atau capacity, kapital atau modal, kolateral atau jaminan, dan juga condition. Nah, atau kondisi. Nah, kondisi yang dimaksudkan di sini adalah kondisi ekonomi. Ini prinsip 5C ini itu digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi, kemudian mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui alias menolak kredit yang hendak disalurkan kepada calon peminjam. Nah, sekarang kita lihat sejarah perkembangan bank, baik secara lokal maupun secara global. Kita lihat perkembangan yang pertama itu adalah perkembangan bank secara global. Nah, pada zaman kuno, yaitu sekitar abad ke-14, itu sistem perbankan yang dikenal pada waktu itu adalah sistem barter, di mana hal ini terjadi di Mesopotamia. Pada waktu itu belum ada uang, orang menggunakan barang dengan barang untuk bertukar. Misalnya saya memiliki jagung, saudara yang lain memiliki beras, ada yang membutuhkan jagung, saya membutuhkan beras, pas kebutuhan kita itu sesuai dan berseberangan dengan mereka yang memiliki produk yang kita inginkan, itu kita tinggal menukar berdasarkan persetujuan bersama. Nah, hal ini kemudian berevolusi ke surat berharga di Venesia. Nah, sekarang kita lihat secara singkat di era modern. Nah, di era modern itu perbankan itu diatur, khususnya di Indonesia ya, itu diatur dalam regulasi Bank Indonesia. Itu dan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 dan digitalisasi perbankan atau financial technology, karena memang pada era modern ini semua pakai sistem digital. Bahkan sekarang sudah ada e-money atau digital money, uang elektronik atau uang digital. Jadi kita lihat dulu perkembangan yang mana orang saling barter, tukar menukar antara pelaku ekonomi atau individu-individu rumah tangga, itu mereka membutuhkan satu hal dengan hal yang lain, itu mereka saling bertukar barang. Kemudian muncullah uang, atau sebelum uang itu ada emas, atau mungkin bahkan saya sempat membaca di literatur-literatur yang dulu sebelum munculnya emas itu orang juga menggunakan garam sebagai uh, benda berharga untuk bisa ditukarkan dengan produk yang lain, hingga pada akhirnya terbitlah uang, baik itu uang kertas maupun uang giral. Nah, sekarang kita sudah sampai pada zaman modern ini, hal-hal itu mulai ditinggalkan, tapi lebih ke
uang digital. Jadi orang tidak memegang lagi uang dalam bentuk cash atau koin dalam artian penggunaannya, karena ya mungkin secara tertentu ribet, tapi orang beralih ke uang digital dengan menggunakan uh, jaringan internet. Nah, sekarang kita lihat konteksnya di NTT. Saya ambil contoh Bank NTT. Bank NTT itu berdiri pada tahun 1962. Untuk apa ia didirikan? Pasti bahwa Bank NTT itu didirikan oleh pemerintah NTT, baik provinsi, kabupaten, dan kota, untuk mendukung pembangunan daerah NTT itu sendiri. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, itu Bank Plat Merah, Bank Himbara, himpunan bank negara milik pemerintah negara Indonesia. Itu contoh BRI Unit Desa itu mereka meningkatkan inklusi keuangan di desa-desa yang ada di NTT. Sekarang kita lihat fungsi bank dalam perspektif teoritis. Yang pertama itu intermediasi keuangan atau financial intermediation. Kita lihat teori yang dikemukakan oleh Diamond and Dybvig pada tahun 1983. Nah, dalam teori tentang intermediasi keuangan itu eh, mereka mengatakan bank itu berfungsi untuk mengurangi asymmetric information antara penabung dan peminjam. Ini dikemukakan oleh Diamond and Dybvig pada tahun 1983. Nah, contoh praktis atau contoh sederhana dari teori ini, misalnya dana tabungan di Bank BNI Kupang. Tadi saya sudah sebut Bank NTT, Bank BRI, sekarang saya coba menggunakan Bank BNI. Nah, contoh misalnya dana tabungan di Bank BNI di Kota Kupang ini dialokasikan untuk kredit produktif untuk sektor pariwisata Labuan Bajo, misalnya kredit-kredit yang disalurkan kepada industri-industri yang bergerak di sektor pariwisata. Nah, tadi saya sempat menyebutkan istilah asymmetric information. Nah, tentu kita bertanya, apa itu asymmetric information dalam uh, dunia perbankan? Nah, asymmetric information atau informasi asimetris itu dia merupakan suatu kondisi ketika satu pihak dalam transaksi memiliki lebih banyak uh, informasi atau memiliki informasi yang kualitasnya lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Tentu pihak-pihak ini adalah pihak uh, penabung, bank, dan juga peminjam. Nah, dalam dunia perbankan, uh, asimetris informasi ini itu berarti bahwa peminjam atau debitur itu biasanya mereka lebih tahu uh, kondisi keuangan, kondisi ekonomi yang terjadi, yang dia alami sendiri, dan juga dia memiliki pengetahuan mengenai kemampuannya untuk mencicil atau mengembalikan pinjaman yang sudah diperoleh dari bank. Jadi ketika dia membutuhkan uang, dia mulai secara rasional mempertimbangkan secara logis untuk misalnya kemana dia hendak mendapat uang, meminjam uang. Apakah ke koperasi, apakah ke rentenir, ataukah ke bank. Itu informasi itu mulai berkembang di dalam pikirannya. Hingga kemudian yang memutuskan untuk berani mengajukan pinjaman. Nah, ketika dia mengajukan pinjaman, dia sudah memiliki keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah sempat saya sebutkan, entah itu kapitalnya, entah itu kondisi ekonominya, entah itu kolateralnya, dan juga yang paling penting adalah karakternya dia untuk mau mengembalikan pinjaman atau tidak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana informasi asimetris ini berdampak terhadap perbankan itu sendiri. Nah, karena ketidakseimbangan informasi ini antara peminjam, calon peminjam dengan pihak perbankan, dalam hal ini perbankan sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur, itu ada dua hal. Yang pertama, seleksi negatif atau adverse selection. Nah,
masalah seleksi negatif ini itu terjadi sebelum bank memberikan pinjaman. Jadi posisi bank di sini itu sulit untuk membedakan mana peminjam yang benar dan mana peminjam yang hanya ingin meminjam. Dalam artian dia tidak benar-benar melakukan perhitungan yang matang bahwa ia mampu mengembalikan pinjaman itu pokok plus bunganya atau tidak. Nah, resikonya apa? Ya, resikonya satu saja, yaitu kredit macet alias sang debitur atau mereka yang melakukan meminta yang memperoleh pinjaman dari bank tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang sudah mereka dapat itu kembali ke bank. Akibatnya apa? Ya, akibatnya bank bisa saja memberikan pinjaman kepada orang yang salah karena mereka tidak memiliki kemampuan pengetahuan yang cukup untuk sampai pada keputusan orang ini layak atau tidak. Mereka hanya berusaha untuk mengevaluasi calon debitur itu dengan prinsip-prinsip yang telah ada dan berlaku. Saya kasih contoh. Misalnya, ada orang yang tahu bahwa ia tidak memiliki banyak utang. Ya, ada orang yang tahu bahwa dirinya atau dia sadar bahwa dia itu punya banyak utang. Tetapi walaupun dia sudah banyak utang, dia tetap mengajukan pinjaman. Nah, kondisi dia yang banyak utang ini bisa jadi atau kemungkinan tidak diketahui oleh bank, institusi yang hendak memberikan pinjaman. Nah, karena kurangnya pengetahuan latar belakang mengenai calon debitur atau calon peminjam tersebut, bank memberikan persetujuan untuk memberikan pinjaman. Artinya apa? Dia sudah banyak pinjaman. Baik kalau dia punya kemampuan untuk mengangsur semua pinjaman-pinjaman yang sudah ia dapatkan. Kalau dia tidak mampu mengangsur, ya berarti risiko gagal bayar, risiko kredit macet. Siapa yang pikul risikonya? Ya otomatis perbankan yang tanggung risikonya. Jadi bank itu dia juga punya risiko yang berat ketika dia memperantarai mereka yang surplus dana dengan mereka yang defisit dana. Yang kedua, persoalan moral hazard. Nah, masalah moral hazard ini terjadi setelah bank memberikan pinjaman. Peminjam itu bisa saja menggunakan uang hasil pinjaman untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan ia meminjamkan uang. Misalnya, dia pinjam untuk modal usaha. Tahu-tahu dia tidak menggunakan pinjaman itu untuk modal usaha, buka kios atau buka warung, tetapi dia pakai untuk hal-hal lain yang berisiko untuk uh, kehilangan uang. Misalnya, ada orang yang pinjam uang di bank dengan alasan untuk usaha apa, kredit motor, untuk ojek lah, atau untuk buka lapak di pinggir jalan atau apa. Tapi setelah dia mendapatkan uang, ya, ya uang ini, bank ini kan uang yang tidak begitu capek untuk didapat. You penuhi administrasinya, uh, petugas turun evaluasi lapangan, kondisi ekonomi, dan petugas bilang layak, bank mencairkan pinjaman, kemudian dengan mendapatkan pinjam itu dia bukannya pakai buka usaha, dia pakai main judi online. Atau mungkin untuk mereka yang punya pengetahuan sedikit lebih baik, dia beli saham misalnya. Tapi kan saham itu tidak menjamin bahwa sudah pasti perusahaan akan untung dan harga sahamnya akan naik dan dia akan mendapatkan dividen, kan tidak. Nah, bila mana dia berjudi dan kemudian uang tersebut ludes dalam semanan, nah sekarang bagaimana Anda mengembalikan utang yang sudah Anda pinjam dari perbankan? Itu persoalan moral hazardnya ada di sana. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana bank mengatasi informasi asimetris ini? Nah, eh, yang pasti perbankan juga bukan sembarangan menyetujui pencairan pinjaman, tapi ada beberapa hal yang dapat mereka lakukan. Minimal ada tiga ya. Yang pertama itu mereka pasti akan melakukan seleksi ketat terhadap calon debitur atau calon peminjam. Mereka bisa periksa riwayat kreditnya, mereka bisa lihat kondisi ekonominya,
Lalu kemudian setelah mereka mengevaluasi semua hal, baru mereka ambil keputusan untuk menyetujui pinjaman itu atau tidak. Tapi sebelum, tidak bisa langsung diputuskan, oh ya ada peminjam dikasih, tidak. Ada evaluasi-evaluasi, ada mekanisme-mekanisme yang dilalui oleh pihak perbankan sebelum sampai pada tahapan untuk meluluskan keinginan si peminjam. Lalu yang kedua, akan ada istilahnya pantauan penggunaan dana. Nah, setelah misalnya bank menyetujui pihak tertentu mendapatkan pinjaman, bank pasti akan melakukan pendampingan atau istilahnya eh, monitoring terhadap dana yang disampaikan, dana yang diberikan. Bank juga akan mengambil keputusan untuk mengunjungi langsung atau bisa kontak by phone atau by email untuk menanyakan tentang perkembangan penggunaan dana yang telah diberikan. Lalu yang terakhir, sebelum mencairkan juga bank pasti akan meminjam agunan atau kolateral atau jaminan. Untuk apa jaminan ini? Nah, jaminan ini kan jika peminjam gagal untuk mengembalikan pinjaman yang telah dia dapatkan, bank tinggal mengambil alih aset tersebut sebagai ganti rugi terhadap pinjaman yang telah diperoleh. Nah, muncul pertanyaan di sini, bagaimana kalau nilai jaminannya itu lebih tinggi daripada pokok dan bunga? Ya, sudah pasti bank akan mengembalikan kelebihannya. Itu hal-hal yang dilakukan perbankan bila mana terjadi informasi asimetris. Jadi informasi asimetris ini menjadi alasan utama mengapa bank menerapkan aturan ketat dalam memberikan pinjaman untuk menghindari kerugian yang dialami oleh perbankan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bank itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan moneter. Mekanisme kebijakan moneternya itu seperti ini. Bank menentukan, bank dalam hal ini bank sentral, nah di Indonesia namanya Bank Indonesia, itu menetapkan giro wajib minimum. Nah, setelah kebijakan giro wajib minimum ini ditetapkan oleh bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, itu wajib hukumnya bagi bank-bank konvensional, itu bank BRI, Mandiri, BCA, bank BTN, bank apalagi, bank BTPN, semua perbankan termasuk Bank NTT itu wajib menyesuaikan likuiditasnya. Karena apa? Bank itu institusi yang penuh dengan regulasi dan mereka harus taat pada regulasi. Karena mengurusi duit banyak orang itu tidak segampang mengurusi duit pribadi. Kapan yang mau belanja, kapan yang mesti tersewa, tidak bisa. Bank itu dia sangat ketat dengan regulasi. Karena itu duit masyarakat yang dikelola oleh perbankan. Bank juga wajib menjaga kepercayaan. Jadi ketika masyarakat memutuskan untuk menempatkan dananya di bank, itu menunjukkan bahwa masyarakat percaya kepada institusi itu, institusi perbankan itu. Maka masyarakat mau untuk menempatkan dananya di bank tersebut. Nah, sekarang kita melihat peran bank dalam ekonomi NTT. Ini kita berusaha untuk melihat bagaimana bank-bank di NTT umumnya dan di kota-kota khususnya memainkan peranan mereka dalam ekonomi kita sendiri. Nah, yang pertama, dukungan untuk UMKM. Sebagaimana kita sudah ketahui sebelumnya bahwa bank itu adalah intermediasi, lembaga intermediasi keuangan. Mereka yang kelebihan dana, ada mereka yang punya uang yang ngawur, mereka simpan di bank. Lalu kemudian bank menggunakan uang itu untuk memberikan atau menyalurkan pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman. Nah, misalnya contohlah Bank NTT kita pakai dalam kasus ini, dalam contoh ini, dalam pembelajaran ini. Bank NTT itu misalnya menyalurkan, ini contoh ya, menyalurkan 60% kredit itu kepada pelaku UMKM di sektor
pertanian, atau bisa juga di sektor peternakan, atau bisa juga sektor perikanan, para nelayan. Ini bisa dilihat penyaluran kredit ini, presentasi penyaluran kredit ini bisa dilihat dari laporan tahunan Bank NTT. Itu dapat diunduh di uh, websitenya Bank NTT sendiri. Lalu yang kedua, uh, untuk mendukung program inklusi keuangan. Nah, misalnya inklusi keuangan itu misalnya peningkatan jumlah agen briling. Biasanya kalau kita lihat lewat di jalan-jalan, kita lihat ada istilahnya apa ya? Ada kontainer-kontainer, bangunan-bangunan kecil yang terbuat dari kontainer yang tertulis briling, briling. Atau agen Bank NTT, ada tulisnya. Itu mereka merupakan uh, entitas-entitas kecil yang mendukung peningkatan inklusi keuangan. Inklusi keuangan itu uh, hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman, pengetahuan, literasi keuangan atau termasuk juga praktek keuangan. Misalnya peningkatan agen briling itu di NTT sebesar 25% dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Kita lihat agen-agen perbankan itu sangat banyak sekali di Kota Kupang ini. Mungkin adik-adik yang dari luar Kota Kupang punya pengalaman yang sama di daerah asalnya masing-masing. Yang terakhir itu peranan bank di daerah kita itu adalah stabilitas keuangan. Misalnya dalam hal restrukturisasi kredit senilai 500 miliar selama pandemi untuk menjaga likuiditas usaha kecil. Apa yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit? Saya kasih contoh. Restrukturisasi kredit itu misalnya saya mengambil kredit nih 500 M misalnya. Nah, karena force major atau bencana alam atau bencana kemanusiaan misalnya macam kemarin COVID 2019 itu kan ekonomi hampir mau dibilang lumpuh total. Nah, kalau ekonomi lumpuh total, bagaimana mungkin saya bisa mengangsur pinjaman saya ke bank? Otomatis tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, makanya saya mengajukan restrukturisasi kredit. Istilah lain dari restrukturisasi kredit adalah rescheduling atau penjadwalan ulang kredit. Jika saya tidak mampu mengangsur bulan ini, minggu ini, tahun ini, saya berdiskusi dengan bank untuk kiranya saya diberikan kelonggaran perpanjangan waktu atau menghitung kembali ulang angsuran saya karena terkendala bencana alam, terkendala penyakit, terkendala bencana kemanusiaan. Itu yang dinamakan dengan restrukturisasi kredit. Sekarang uh, kita lihat pembelajaran berbasis kasus. Nah, ini untuk adik-adik mahasiswa sekalian, silakan bentuk kelompok dan buatkan diskusi kelompok. Ada pertanyaan penuntunya itu adalah bagaimana digitalisasi perbankan, contohnya transfer, m-banking, atau penggunaan kris waktu belanja di minimarket maupun supermarket yang ada di Kota Kupang itu berpengaruh terhadap pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Kupang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, uh, coba adik-adik melakukan analisis risiko kredit berdasarkan kasus gagal bayar di sektor pertanian NTT. Itu pembelajaran berdasarkan kasus-kasus keuangan yang terjadi di Kota Kupang. Nah, untuk studi komparatifnya, itu silakan adik-adik bandingkan strategi intermediasi Bank NTT, BPD Kota BPD NTT dengan bank-bank komersial lainnya, baik itu bank-bank komersial yang ada di Kota Kupang maupun di luar Kota Kupang. Itu silakan adik-adik putuskan sendiri. Mana yang memudahkan, silakan adik-adik ambil sebagai perbandingan. Kita tiba pada bagian penutup, itu kesimpulan dan implikasi akademisnya. Itu saya coba untuk memberikan 3 poin untuk perkuliahan kita yang pertama ini. Itu yang pertama,
Manajemen perbankan itu merupakan disiplin ilmu yang mengintegrasikan teori keuangan, regulasi, dan praktik operasional. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bank itu dia berperan sebagai agent of development. Di mana saja bank itu berada, dia selalu memainkan peranannya sebagai agent of development melalui fungsi dan peran dia sebagai intermediasi keuangan dan dukungan kebijakan. Dan yang ketiga, itu tantangan utama perbankan itu adalah meningkatkan literasi keuangan dan adaptasi teknologi di daerah-daerah yang seperti kita NTT, daerah-daerah 3T, terluar, tertinggal, terbelakang, dan segala macam T lainnya. Nah, sebagai referensi, itu silakan adik-adik mempelajari buku-buku teks seperti Tasmir, yang berjudul Manajemen Perbankan, dan juga Denda Wijaya, Manajemen Perbankan. Adik-adik juga bisa lihat data-data empiris berupa laporan tahunan Bank NTT, itu bisa diakses di website bankntt.co.id, dan juga statistik OJK NTT, lalu juga bisa dari jurnal-jurnal ilmiah. Baik adik-adik, sekian penyampaian materi saya pada kesempatan perkuliahan manajemen perbankan di pagi hari ini. Untuk pertanyaan silahkan adik-adik sampaikan melalui kolom komentar. Silakan, ditunggu pertanyaannya. Sekian, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan.